Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aji Muhammad Nizar di Aji Nizar Channel. Oke semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pekerjaan kita setelah kita membuat gambar denah, gambar atap rumah ya, lalu kita gambar tampak depan, tampak belakang, samping kiri dan samping kanan. Selanjutnya kita akan menggambar gambar potongan. Nah, di sini ada dua potongan. Berdasarkan rencana di denah kita ada potongan satu dan potongan dua. Atau potongan kalau yang horizontal biasanya itu potongan A dan yang vertikal ini potongan B. Kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini ya, silahkan dilihat. Oke, untuk pertama saya akan membuat potongan rumah untuk yang potongan dua ya, atau potongan A. Oke, untuk cara penggambarannya, pertama kita copy dulu ya gambar rumah denahnya ya. Sorry, kita copy dulu denah rumahnya. Lalu seperti penggambaran di gambar tampak depan, itu kita ambil garis acuan ya. Sini kita menggunakan garis as. Kita membuat garis acuan dengan menggunakan X-line dan yang vertikal ya. Di sini kita ikutin garis yang terpotong atau gambar yang terpotong oleh si garis potongan ini. Ya, kalau kita lihat di sini berarti ada gambar ini ya, ada dinding ini, lalu ada ini, ini ya, ini kurang pas nih nanti kita tambahkan. Lalu di sini ada belokan ya, sini. Lalu di dinding ini dan dinding ini. Untuk yang kelebihan ini tadi kita hapus. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Lalu kita samakan untuk ketinggiannya dengan yang horizontal di sini ya. Ini ada di sini satu, ini di sini satu. Kurang lebih seperti itu dulu. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus membuat detail pondasinya karena di potongan ini harus terlihat pondasi yang digunakan. Di sini saya akan menggunakan pondasi batu kali ya untuk pondasi di rumah ini. Nah, caranya itu kita membuat dari sleeve-nya dulu ya. Kita membuat sleeve-nya itu menggunakan rectangle sama seperti cara pembuatan kolom kurang lebih. Kita buat dulu di sini sleeve-nya. Oh, sorry, kita ganti dulu ke layer beton ya. Lalu kita buat sleeve-nya itu ukuran 15 kali 20 saja. Lalu di sini kita berikan hatch ya. Hatch beton. Untuk yang hatch beton kita ganti jadi arsiran. Nah, ini kita jadikan blok. Nama bloknya itu sleeve aja ya. Oke. Nah, ini sudah jadi blok. Terus selanjutnya kita akan membuat pondasi di bawahnya. Pertama kita buat garis dulu selebar sorry ini kita buat garis dulu selebar 700 atau 70 cm ya. Lalu kita buat garis lagi lebar 300 atau 30 cm. Ini kita move, kita taruh di tengah-tengah ya. Nah, kita pindahkan lagi ke atas setinggi 70 cm lagi. Lalu kita garis sambungkan membentuk trapesium. Nah, semua garis ini kita join ya. Kita join jadi satu gambar, terus kita letakkan di bawah sleeve.
Selanjutnya, kita hatch fondasinya menggunakan batu kali. Di sini kita menggunakan gravel ya. Nah, gravel kita ganti menjadi 30 besar. Kita ganti scale-nya jadi 20 saja ya. 20 cukup. Lalu menggunakan siran. Selanjutnya kita membuat kotak ya. Kotak seukuran 700 juga dengan ketebalan itu 15 cm atau 150. Di bawahnya lagi kita buat kotak lagi itu berukuran 700 kali 50. Nah, jadi urutan itu adalah slope ya, pondasi batu kali, di bawahnya batu kosong dan terakhir itu adalah urukan pasir. Nah, untuk membuat batu kosong, kita ganti lagi ke arsiran ya. Terus kita pindah ke bagian elips, aksis to end ya. Kita cari tengah-tengah, terus kita masukkan nilainya itu 40 saja cukup. 40, lalu kita tinggal copy saja. Kita tinggal kopikan seperti ini, lalu ke sisi satunya, lalu tinggal kita trim seperti ini. Selanjutnya kita hatch untuk urukan pasirnya kita menggunakan sand. Nah, untuk ini kita arsiran ya sudah. Oke. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita membuat eh, urukan tanahnya ya, atau kita membuat galian tanahnya. Kita ganti dulu layarnya ke tanah. Di sini saya sudah membuat layer tanah ya. Nanti kalian juga buat. Kita bikin dulu kemiringannya, ngikutin ini, lalu kita mirror. Mirror no ya. Jadi yang ini nanti kita move ke bagian sini. Yang ini kita move ke bagian ini. Lalu kita bikin garis lagi seperti ini. Nah, lalu ini adalah permukaan tanah yang sudah digali. Ini kita join juga. Nah, setelah seperti ini bisa kita blok juga ya. Blok namanya pondasi utuh. Kita pick poinnya bisa di ujung sini aja. Terus oke. Oke, sudah jadi satu ya. Yang kita butuhkan itu adalah pondasi utuh dan pondasi setengah. Kalau pondasi utuh itu untuk di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengah. Sedangkan untuk yang pinggir-pinggir ini kita menggunakan pondasi setengah. Kenapa pondasi setengah? Karena eh, analisisnya adalah kita nggak mau ada lebihan dari batas dinding ini ya, karena dinding ini adalah batas lahan rumah kita sehingga harus kita pasin. Makanya kita membuat satu lagi pondasi yang ukuran setengah. Oke, untuk membuat pondasi yang setengah kita bisa balik lagi ya. Sebenarnya sebenarnya kurang lebih caranya sama. Ya, di sini kita bikin slope ukuran 15 kali 20. Lalu kita buat garis ya. Garis sepanjang 300. Ukurannya sama, cuma nanti bentuknya berbeda ya. Lalu ke bawah itu 700, ke sampingnya 700, lalu kita tutup. Nah, jadi dia sama-sama berbentuk trapesium, tapi trapesiumnya itu setengah gitu. Makanya disebutnya pondasi setengah. Nah, lalu untuk
ke bawahnya sama kurang lebih dengan yang pondasi utuh. Ini 5 cm. Tinggal kita berikan hatch ya. Satu, 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 satu. Oke, setelah kita buat seperti ini, kita bisa gunakan match prop ya. Kita ambil dari sini. Tapi sebelum ini harus kita explode dulu. Jadi kita bisa match prop dari ini juga harus kita explode dulu ya. Ini juga lock. Kita match prop dari sini ke sini. Sekali lagi dari sini ke sini. Lalu tinggal ulangi ini ke sini. Sorry, dari sini ke sini. Untuk yang ini kita copy aja cek ya. Kita copy. Sorry, seperti ini ya. Lalu untuk kemiringannya pun kita copy saja. Nah, mungkin bedanya kalau yang eh, lurus ini dia mengikuti ya, mengikuti dari bentuknya ini. Nah, untuk ke panjangnya ini sih kurang lebih harusnya ini ya, kita samakan ya. Jadi ini kita extend, kita pindahkan, ini kita extend EX ya, rumus menggunakan EX. Kalau sudah eh, ini kita jadikan blok juga ya, fondasi setengah. Ya, taruh di ujung sini aja. Oke. Yang ini kita jadikan blok lagi aja ya. Fondasi full. Taruh di ujung juga. Oke. Nah, ini kalau sudah kita aplikasikan pada rumah kita. Yang fondasi setengah ini kita pindahkan ke ujung sini ya. Lalu yang utuh kita pindahkan ke sini. Nah, yang ini kita mirror aja. Ini kita pindahkan ke sini. Lalu kita pindah ke tanah ya. Kita buat polyline. Kita mengikuti dari bentuk fondasinya saja. Nah, garis tanah ini kita offset. Kita bikin 100 aja. Lalu kita tutup garisnya. Lalu kita hatch ya. Gak apa-apa hatchnya sembarang dulu. Nanti kita tinggal ganti layernya. Oke. Kalau sudah, nah si layer ini kita ganti ya. Ganti jadi layer arsiran. Terus kita ganti di hatch editornya tuh kita ganti ke bentuk tanah ya. Atau yang earth nih. Earth kita ganti skalanya 10, angle-nya 45. Kalau dirasa kurang kita bisa tambahkan 20 ya. Ini oke, kalau sudah kita hapus garis luar tanah itu ya.
Jadi kurang lebih penampakannya kan seperti ini. Selanjutnya kita akan memberikan di sini kita kasih garis plesteran aja ya. Kita ikutin ini dan di sini. Oke, kita lanjutkan. Kita ganti ke arsiran dulu ya. Lalu kita hatch. Kita pakai hatch yang ANSI 32 aja untuk memberikan arsiran tanah uruk. Nah, ini harusnya kita ganti 20, lalu angle-nya kita ubah jadi 45. Kurang lebih seperti ini ya, urukan tanah. Selanjutnya kita gambar dindingnya ya. Di sini kan terpotong itu adalah dinding. Di sini dinding dan di sini dinding. Makanya kita copy aja ini. Kita kopikan ke sini ya. Tempelkan dinding 1, dinding 2, dinding 3. Ini dinding 2-nya kurang ke sisi. Lihat. Jadi ini. Oke. Kita lihat ketinggian rumah kita itu adalah 3,7 kan. Nah, berarti kita naikkan juga sini ketinggi garis bantu yang kita buat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat sleeve ya. Nah, untuk sleeve ini harus kita turunkan sejauh 200. Sorry. Berarti 3.500. Ini juga sama. Ini juga sama. Tujuannya adalah ini untuk membuat baloknya ya. Baloknya kita ganti dulu menggunakan beton. Kita buat balok. Di sini kita hatch-nya hatch konkrit. Layernya layer arsiran. Ya, gitu. Ini bisa kita buat blok juga. Namanya balok. Ya, poinnya bisa ada di sini bisa. Oke. Lalu kita tinggal kopikan saja baloknya. Nah, yang perlu kita ketahui di sini sebelum kita menggambar atap ya. Kalau atap ini bisa kita copy ini yang bagian luar ini. Bagian ini. Yang di ujung sini nih. Itu. Tapi di bagian dalam rumah ini itu harus terlihat kerangka atap dan talang airnya. Nah, untuk rumah Skandinavian sendiri ada sedikit sedikit keunikan ya. Pembuatan rangka atap ini kita memerlukan adanya ring bulk ya. Nah, cara pembuatannya adalah kurang lebih seperti ini ya. Untuk ketebalan itu adalah 200 kali 100. Nah, nanti ini kita kopikan ini ya. Ini juga menggunakan beton. Ini kalau kita hatch di sini. Lalu kita buat ukuran 100, sorry, 100, 200. Ini pun sama, kita match pro.
Edge di sini. Ini kita trim ya. Ini kita bisa trim, kita explode dulu. Kurang lebih bentuknya kan seperti ini ya. Jadi kita bisa grup yang ini, kita replace aja dengan yang ini ya. Mirrornya di tengah-tengah sini. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita buat rangka atap. Nah, untuk di rangka atap ini, saya membuatnya dengan menggunakan dengan garis semu. Nah, cara membuatnya kita bisa tarik garis dari ujung sini ke ujung ring balok satunya. Itu kita offset sejauh 75 mili atau 7,5 cm. Nah, ini harusnya menggunakan kita tambah ya, kita perbesar biar terlihat. Kurang lebih seperti ini. Oke, untuk selanjutnya setelah kita membuat rangka ininya ya, kita buat ini kita explode dulu. Kita offset, sorry, kita offset ininya sejauh 221. Lalu dari sini kita offset lagi sejauh 75. Ini kita samakan ya. Ini adalah rangka tetap kita. Lalu di sini kita buat garis bantu dulu untuk menentukan hal-hal. Ini kita copy. Ini ya. Ini kita trim. Terus aja. Garis ini mau saya bagi menjadi 4. Nah, untuk memunculkan titiknya itu kita bisa ke sini ya. Pertama kita show dulu nih. Show menu bar. Lalu ke bagian format. Ke bagian point style. Kita pilih point stylenya bebas ya mau seperti apa. Kalau saya pilih yang X ini. Nah, nanti akan muncul ya. Tuh. Selanjutnya kita copy dulu ini ke titik-titik ini ya. Setelah itu kita buat garis rangka bajanya. Setelah itu kita tarik garis rangka bajanya ke bagian ujung sini, lalu ujung sini, lalu ujung sini. Oke, selanjutnya ini kita samakan dulu ya menggunakan match prop untuk bagian bajanya. Kalau sudah, ini bisa kita hapus. Ini juga, ini juga. Lalu bajanya ini kita offset sejauh 37,5. Lalu tengahnya kita delete. Lalu selanjutnya kita extend sampai mentok ya. Ini juga, ini juga. Kalau ini kita pencet shift, kita trim. Ini kita extend.
Ini juga. Oke, kalau sudah kita select objeknya, lalu kita pencet shift ya. Shift, klik, klik sampai berwarna merah. Terus lepas, kita pindahkan ke ujungnya ya. Jadi dia tidak saling bertabrakan. Yang ini juga sama, kita klik dua-duanya, lalu pencet shift, kita klik sampai berwarna merah. Yang ujung ini kita pindahkan ke sini. Kurang lebih seperti itu. Kalau sudah, ini bagian yang lebihannya bisa kita potong ya. Kita bisa print di sini. Kali ini kita bisa hapus saja. Lalu kita buat garis di sini, offset 75, lalu kita tutup. Kita match crop biar sama, kurang lebih seperti itu. Lalu kalau sudah kita select semua bagian, yang bagian kiri, lalu kita mirror ya. Tinggal ini kita trim saja yang tidak kita perlukan. Hmm. Ini adalah bentuk angka bajanya ya. Selanjutnya kita akan membuat eh, gordingnya. Kita buat dulu menggunakan modul ya di sini ukuran. Sorry, kita buat modul ukuran 40 kali 40. Oke, kalau sudah kita stretch, kita stretch, kita stretch ini sejauh 10. Ini juga kita stretch. Yang di select adalah bagian yang atas saja ya. Lalu enter dan geser 10. Lalu setelah itu ini kita bisa explode, kita hapus, kita buat garis ke sini ke kanan 10, ke kiri 10. Bisa kita join kembali ya. Kurang lebih bentuknya nanti akan seperti ini. Lalu ini kita letakkan ke ujung atau di pinggir dari baja ringannya. Terus kita rotate ya. Kita matikan ortogonalnya. Kita rotate searah dengan atau sejajar dengan kemiringan atap. Oke, setelah itu kita copy si gording ini di sepanjang garis atap. Kita bisa menggunakan array ya, kita pilih objeknya, kita pilih yang pad ya. Nah, nanti dia akan banyak seperti ini. Bisa kita edit. Di sini saya mau jarak antar gording itu adalah 400 mili ya atau 40 cm. 40 cm. Nah, kalau sudah exit ya, ini juga bisa kita mirror. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini kita offset saja sejauh 40 untuk penutup atapnya. 40 lalu 40 lagi. Kita ganti bahannya. Di sini saya sudah membuat bahan atap ya. Kita pakai bahan atapnya.
Lalu kalau sudah kita bisa mirror juga. Kita extend. Nah, kita pencet shift untuk trim. Kita trim ya. Juga trim. Berlaku buat ini juga ya. Lalu kita buat hubungannya di sini ya. Hubungannya hanya model saja, silahkan disesuaikan. Ketebalan 5. Di sini saya menggunakan atau juga bisa. Kita tutup garisnya. Baik, selanjutnya kita berikan lantai untuk di gambar potongan ini ya. Yang pertama itu kita offset sejauh 200. Untuk di lantai ini ada sedikit perbedaan dengan yang ada di denah, nanti diperbarui saja. Ini juga 200. Lalu dari sini kita offset ke bawah itu sejauh 10 mili ya untuk keramiknya. Juga sama 10 mili. Lalu kita offset lagi sebesar 5 cm untuk adukannya. Sorry, 5 ya, untuk lantai kerjanya. Hmm, Ini kita extend ya. Ini nggak sampai ujung, kita extend. Kita pastikan dulu semuanya tertutup. Oke, kalau sudah kita ganti ke arsiran dulu ya. Sini kita kasih arsiran pasir. Oke, kalau sudah kita buat garis. Lalu jenis line typing ini ya kita ganti. Di sini kan belum kita pilih yang other, kita load, kita cari yang batting nih ya. Ini buat lantai kerjanya. Nah, ini kita ganti yang batting nih. Lalu line type-nya kita bisa isikan 332. Nah, bisa 2 ya. Seperti ini. Ini kita tinggal copy ke sini. Sorry, kita kopikan. Kalau kepanjangan tinggal ditarik aja. Kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya kita ganti ke bagian dinding. Di sini itu ada dinding ya. Ini adalah bagian yang ini. Kalau dari depan dia akan hanya terlihat dinding lurus saja. Selanjutnya kita beri plafon ya. Oke, dari sini dari batas balok ini kita beri jarak 500 ya, 500. Terus kita buat kotak itu kita bikin garis saja.
Kita bikin garis, ya, kita offset 40. Lalu di sini kita beri kotak juga 40 kali 40. Lalu kita beri tanda X. Yang X ini adalah arsiran. Lalu yang merah ini kita ganti. Ganti dengan hollow ya. Mungkin kita bisa pakai yang susah. Nanti kita ganti. Oke, kalau sudah, yang bagian ini kita arai yang pad ke sini ya. Kita kasih jaraknya itu 600. Kurang lebih seperti ini. Ini kita explode. Nah, yang terakhir kita pindahkan ke ujung juga. Kurang lebih seperti itu. Ini bisa kita lakukan hal yang serupa untuk di dinding satunya. Ini bisa shift, klik, lepas, klik lagi, lalu pindahkan. Ini bisa kita copy. Lalu ini kita bisa pakai array kembali ya. Padnya yang ini. Kita ganti jaraknya 600. Oke, ini kita explode. Yang ini kita copy. Taruh di ujung sini ya. Nah, lalu di sini kita tambahkan layer aja ya. Tambahkan layer, kita copy dari layer kusen ini jadi baja. Mungkin warnanya mau agak sedikit biru. Wah, lalu garisnya di 0,9 aja. Kita ganti ke layer baja. Lalu kita pasangkan tiang penggantung ya. Ini ya. Ini adalah tiang penggantung dari plafon. Plafon. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya adalah kita tambahkan detail di dalam rumahnya ya. Jadi untuk di sini ya, kalau kita lihat di potongan ini akan terlihat di sini adalah kusen ya, kusen yang terpotong. Lalu nanti di sini ada pintu, lalu di sini ada furnitur ya. Di sini juga ada furnitur. Bisa kita tambahkan. Nah, untuk pintu paling saya ambil dari sini aja ya. Samain aja pintunya. Kita copy ke sini. Kita lihat di sini bukaannya adalah di sebelah kanan ya, sedangkan yang sebelah kiri. Jadi ini kita mirror, yes. Nah, sedangkan untuk arsirannya mau saya ganti jadi arsiran aja. Kita pindahkan, sorry, kita pindahkan ke ujung seperti ini. Lalu di sebelah sini itu harusnya ada kusen yang terpotong. Oleh karena itu,
Ini saya naikkan dulu ya sampai segini. Lalu saya bikin rectangle. Ini saya copy, pindahkan ke bawah sampai sini. Ini adalah kusen. Seperti itu. Di sini kita offset 40. Kita bikin kusennya, lalu ini kita export. Masuk ini kita hapus. Kita extend, nanti kita hapus. Seperti ini, lalu di sini kita lihat dia ada jendela ya. Sama, saya juga tinggal copy jendela yang ada di sini. Jadi ini ya, memanfaatkan yang ada dulu. Ini saya copy, saya taruh di sini, lalu saya mirror. Tinggal pindahkan. Yang kita lihat di sini jendela itu adalah mentok ya, mepet. Jadi di sini bisa kita stretch. Ini kita pindahkan. Nah, itu. Seperti ini lalu kita lihat di samping sini harusnya ada furnitur ya. Di sini saya sudah siapkan untuk file furniturnya ya. Nanti kalian bisa buka sendiri ya. Nah, di sini ada kasur, tinggal dipilih saja sesuai kebutuhan. Misal saya mau ambil kasurnya ini ya. Tinggal copy, Ctrl C, lalu pindahkan ke sini Ctrl V. Nah, nanti di sini dia itu kecil ya. Jadi harus kita scale dulu sebanyak 1000. Nah, seperti ini tinggal kita pindahkan. Lalu kita ganti jadi furnitur. Oke, kalau kita lihat di bagian denah itu yang terpotong sini ada kelihatan meja dan TV ya. Di sini ada meja dan TV, di sini ada kasur. Jadi kita ikuti. Nah, di sini mungkin saya akan menambahkan meja. Mejanya paling saya ambil dari sini ya ukurannya ya. Kita rectangle aja. Ini kita move. Nah, mungkin mejanya ini 10 juga. Di bagian sini kalian bebas ya model mejanya mau seperti apa. Ini contoh saja. Ini kita jadikan furnitur ya. Lalu di atas furnitur ini harusnya ada TV. Di sini kalian bisa ambil dari properti 2 ya. Di sini saya mau mengambil TV ini, lalu pas tekan di sini. Nah, ini harus kita scale jadi 1000. Hmm, Ini juga kita ganti jadi furnitur.
Lalu di atas ini saya ingin menambahkan lukisan. Di sini ada lukisan, saya mungkin ambil yang ini saja ya. Tuh, copy, Ctrl C ya, lalu Ctrl V. Di sini kita scaling, ini kita scalingnya jadi 1000. Ya, kita grup aja biar gampang. Kita jadikan furnitur, kita pindahkan. Lalu di sini saya mau ada sedikit hiasan ya. Di sini saya mungkin ngambil berapa itu adalah mungkin saya akan mengambil ini ya. Sorry. Saya akan mengambil buku ini, saya pastikan di sini saja. C 1000. Ini hiasan di sini. Lalu saya berikan jadi seperti ini kurang lebih. Nanti bisa kalian tambahkan sendiri sesuai dengan keinginan. Nah, dari sini kita sudah bisa mulai menghapus garis bantunya. Kurang lebih bentuk potongannya akan seperti ini. Selanjutnya adalah kita beri keterangan. Yang pertama itu kita copy aja ya dari sini ya. Untuk ukuran-ukurannya kita bisa kopikan saja. Agak kita rapikan sedikit ya. Seperti itu. Lalu untuk gridnya pun sama ya, kurang lebih. Dengan yang ada di tampak, tinggal di copy saja. Paling nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Misal di sini ya, kita tambahkan kebutuhannya. Dari sini, kita ingin mengetahui panjang sini ya. Jadi yang ini bisa kita keluarkan dulu. Jadi ternyata turunnya itu 1100. Jadi kita yang ini kita tambahkan dari sini ke sini ya. Sini berarti kita ganti elevasi minus min 1,1. Kita ganti fondasi. Untuk ini kita pindah ke sini ya. Untuk menunjukkan letak plafonnya. Plafon. Terus yang ini nggak ada nih berarti ya. Ini nggak ada. Langsung sini. Seperti ini ukurannya. Lalu selanjutnya kita tambahkan keterangan-keterangan seperti menggunakan multileader ya. Kalau kita lihat di sini multileadernya masih biasa ya.
kalau kita tulis pondasi. Nah, ini kan kecil nih. Ini bisa kita atur ya. Caranya dengan MLS ya. Kalau misalkan untuk mengatur dimensi itulah dim style, kalau ini adalah mleader style. Kita klik enter. Nah, dari yang anotatif ini saya mau bikin baru ya, new. New. Lalu di sini saya colornya itu by layer. Terus di sini saya mau pakai dot ya. Lalu sini saya maksimumnya itu ada 3. Ini kita ganti 90, 90. Teks, teksnya ganti 40. Pending gapnya saya tambahkan jadi 20. Oke. Nah, ini kita ganti jadi yang copy of annotative ya. Ini kita lihat hasilnya, perbedaannya ya. Dia sudah ada, tapi masih kecil. Nah, ini bisa kita edit lagi sampai kita puas dengan hasilnya. Kita ganti dulu layernya itu adalah dimensi. Kita MLS lagi ya, di the style. Ini di modify. Saya mau tulisannya jadi 100. Lalu jadi 40. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini bisa kita move ya. Inilah pondasi. Kita edit ya. Pondasi apa ini? Gitu ya. Pondasi batu kali. Di sini fontnya mau saya ganti ya. Saya balik lagi ke ML style. Kita modify. Terus eh, ininya saya mau ganti jadi yang ini ya. Nah, lupa fondasi batu kali. Terus kita balik lagi ke annotate. Kita tambahkan multileadernya lagi ya. Di sini saya mau tambahkan ini masih belum ganti. Ini kita samain rapi. Enter. Lalu kita tulis urutan hasil. Lalu kita tambahkan lagi. Di sini adalah enter slope 15 kali 20. Kita tambahkan lagi di sini jangan urutan pasir udah ya, kita yang lain aja. Ini kita belokkan seperti ini ya. Tinggi ini sama. Ini adalah rangka plafon. Lalu kita tambahkan lagi. Ini adalah balok 15 kali 20 juga. Lalu di sini kita tambahkan ada ring bulb. Ukurannya 15 sorry 15 kali 40. Lalu kita tambahkan lagi di sini ada rangka atap baja
Mantap, baja ringan. Lalu kita tambahkan lagi di multileader ini yang ungu ini adalah penutup atap. Nanti untuk hmm, keterangan-keterangan yang lain bisa kalian tambahkan ya. Misal kalian pengen menambahkan, oh di sini saya tambahkan lagi lah, gitu ya. Itu semakin lengkap, semakin bagus. Ya, oke. Di sini ada dinding bata merah. Jadi kalian tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Terus kita tambahkan lagi di sini kita copy dulu nih ya. Kita copy ini kita letakkan di sini satu, di sini satu. Terus kita copy nama di sini, kita taruh di hmm, kita edit ya. Di sini elevasinya itu adalah 0,2. Begitupun yang satunya ya, elevasi 0,2. Lalu yang ini kita mirror, ini kita pindahkan ke sini. Lalu ini kita copy ke sini. Tulisannya kita copy juga. Ketinggiannya kita ganti. Di sini ketinggiannya adalah dari 0 gitu ya. Dari 0 tambah dengan 200 tambah dengan 3200 berarti 3,2. Ini kita copy. Seperti itu. Ya kurang lebih seperti ini ya. Tinggal kita tambahkan judul. Kita tambahkan judul. Ini adalah potongan AA. Gambar nomor 6. Kurang lebih seperti ini. Segitu saja dulu untuk yang potongan AA. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Selanjutnya kita akan menggambar potongan yang BB ya, atau potongan memanjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.